Suatu negara dapat dikatakan kaya apabila negara tersebut memiliki pendapatan per kapita yang sangat tinggi. Suatu negara juga bisa dikategorikan sebagai negara terkaya karena memiliki nilai GDP atau Gross Domestic Product yang sangat besar dibandingkan negara-negara yang lainnya. Dan di benua Asia sendiri terdapat 15 negara terkaya dengan nilai GDP yang sangat tinggi. Dan berikut ini adalah 15 negara terkaya yang ada di benua Asia yang patut kalian ketahui. Di urutan ke-15 sebagai negara terkaya di benua Asia ditempati oleh negara Lebanon. Negara ini memiliki GDP per kapita sebesar 17.986 US dollar dan merupakan negara dengan luas wilayah 10.452 km persegi dan dengan jumlah penduduk sebesar 5 juta. Dengan jumlah penduduk yang hanya 5 juta, negara Lebanon juga mampu bersaing dengan beberapa negara Asia lainnya. Negara Lebanon memiliki 4 iklim, yang dimana pada musim panas dapat mencapai 39 derajat Celcius dan pada musim dingin dapat mencapai minus 10 derajat Celcius. Dan dikarenakan cuacanya sangat dingin, maka tidak heran jika iklim di sana terdapat beberapa wilayah Lebanon sering dihampiri oleh salju. Salah satu daya tarik di negara Lebanon adalah ibu kotanya, yaitu kota Beirut. Kota Beirut sendiri secara geografis memiliki letak yang cukup baik dikarenakan berada dalam garis antara timur dan barat. Maka tak heran jika kota Beirut memiliki iklim yang hangat dan bisa diterima oleh banyak orang. Kota Beirut juga termasuk salah satu kota tertua dan masuk dalam kota terindah yang ada di Lebanon yang sudah ada kurang lebih 5.000 tahun silam. Negara terkaya ke-14 yang ada di benua Asia ditempati oleh negara Kazakhstan. Negara Kazakhstan merupakan negara antar benua yang memiliki luas wilayah sebesar 2.724.900 km persegi, yang dimana wilayah terbesarnya berada di wilayah Asia Tengah dan beberapa wilayah masuk ke dalam wilayah Eropa Timur. Negara ini memiliki sistem kepemerintahan republik presidensial dan masuk ke dalam negara terluas ke-9 di dunia dan kedua terbesar dalam negara pecahan Uni Soviet setelah negara Rusia. Negara Kazakhstan memiliki jumlah GDP sebesar 24.345 US dollar, yang dimana nilai itu diraih dengan jumlah penduduk sebesar 18 juta jiwa. Mata uang yang digunakan oleh negara Kazakhstan ialah tenge, dan Kazakhstan juga mampu membuktikan dirinya untuk masuk ke dalam jajaran negara terkaya yang ada di benua Asia. Negara ini merupakan negara yang memberikan kontribusi dalam hal bidang jasa dan menyumbangkan sebesar 53,9% dari total GDP Kazakhstan. Kemudian disusul oleh sektor industri sebesar 38% dan agrikultur sebesar 8%. Meskipun negara Kazakhstan sangat kuat di bidang jasa, akan tetapi beberapa hasil bumi seperti pertambangan di Kazakhstan yang meliputi lead, copper, manganese, iron, ore masih memberi peran penting dalam ekonomi global. Tak hanya itu, Kazakhstan juga memiliki cadangan minyak dan gas alam yang cukup besar untuk beberapa puluh tahun ke depan. Negara terkaya ke-13 yang ada di benua Asia ditempati oleh negara Malaysia. Negara Malaysia memiliki letak geografis yang sangat berdekatan dengan negara Indonesia. Malaysia sendiri memiliki moto yaitu bersekutu bertambah mutu, yang dimana membuat para masyarakat Malaysia termotivasi akan moto yang dimiliki oleh negara Malaysia.
Motivasi tersebut juga tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan tersebar secara luas di seluruh warga negara Malaysia dan membuat Malaysia mampu berada di 15 negara terkaya yang ada di benua Asia. Negara Malaysia memiliki jumlah penduduk lebih dari 30 juta dan mampu menghasilkan GDP sebesar 26.141 US dollar, yang dimana berbeda dengan negara Indonesia yang hanya menghasilkan GDP sebesar 11.633 US dollar. Malaysia beribu kota Kuala Lumpur, yang merupakan kota terbesar yang ada di negara Malaysia dan membuat banyak wisatawan internasional datang ke Kuala Lumpur dengan beragam aktivitas dan tujuan. Ada beberapa destinasi wisata yang menarik di kota Kuala Lumpur, seperti Menara Kembar Petronas, Batu Caves, sampai Aquaria LCC yang merupakan akuarium yang terbesar yang ada di negara Malaysia. Tak hanya destinasi wisata yang menarik, iklim yang bersahabat juga menjadi nilai plus bagi negara Malaysia untuk menarik para wisatawan untuk datang ke negara Malaysia. Iklim lokal khatulistiwa dan dicirikan oleh angin muson barat dari bulan April hingga Oktober dan angin muson timur laut dari bulan Oktober hingga Februari. Di urutan ke-12 ditempati oleh negara Israel. Negara yang berada di Timur Tengah ini memiliki GDP sebesar 33.658 US dollar dengan jumlah penduduk sebesar 8,5 juta jiwa. Seperti yang kita ketahui, Israel yang beribu kota di Yerusalem ini di tahun ini sedang ada konflik panas antara Israel dengan tetangganya Suriah maupun jalur Gaza. Tanpa melihat konflik yang terjadi, Israel termasuk negara terkaya dari sektor agrikultur dan industri selama puluhan tahun dan menjadikan Israel dapat berswasembada pangan secara garis besarnya, terkecuali pada serealia dan daging sapi. Meski dikelilingi oleh padang gurun, ada beberapa laut dan pepohonan hijau yang tumbuh di negara Israel yang membuat udara tidak terlalu gersang di sana. Selain dari segi agrikultur, segi bisnis Israel juga menduduki peringkat pertama di dunia dalam hal konservasi air dan penggunaan energi panas bumi. Israel juga mengembangkan teknologi-teknologi software, komunikasi, dan sains. Israel juga kuat dari segi militer dan juga menjadi ciri khas negara ini. Dengan pengembangan teknologi nasional, membuat Israel bisa mengembangkan sendiri alat-alat tempurnya. Dan bahkan ada beberapa negara yang menjadi pesokong senjata yang menjadi income negaranya yang membuat Israel masuk dalam negara maju. Di urutan ke-11 ditempati oleh negara Korea Selatan. Negara yang memiliki julukan negeri ginseng ini merupakan salah satu yang mampu bersaing dengan beberapa negara Eropa lain dalam segi sumber daya alam yang kuat. Selain budaya yang kuat, Korea Selatan juga memiliki daya tarik dalam segi industri hiburan yang terbilang sukses masuk ke pasar internasional. Dengan ibu kotanya di Seoul, Korea Selatan mampu mencapai GDP sebesar 36.528 per kapita dan memiliki jumlah penduduk sebesar 51 juta jiwa. Dengan total luas wilayah 100.210 km persegi, Korea Selatan hanya mempunyai 0,3% lautan dari total luas yang mereka miliki. Oleh karena itu, industri pangan dari laut cenderung sedikit di negara Korea Selatan. Meninjau dari segi geografis, Korea Selatan mempunyai luas cenderung lebih kecil daripada tetangganya Korea Utara. Sedangkan secara topografi, sebagian besar berbukit dan tidak rata. Pegunungan wilayah timur umumnya menjadi hulu sungai-sungai besar, seperti Sungai Han dan Sungai Naktong. Ditinjau dari segi ekonomi, Korea Selatan termasuk negara yang sukses dalam bidang ekspor. Dengan ekspor dalam bidang semikonduktor, peralatan telekomunikasi nirkabel, kendaraan bermotor, komputer, baja, kapal, dan petrokimia dengan mitra ekspor utama yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Hong Kong. Korea Selatan mampu menjadi macan Asia yang sangat hebat.
Jepang adalah salah satu negara terkaya dan termaju yang ada di benua Asia dan menempati urutan ke-10 sebagai negara terkaya yang ada di benua Asia. Negara yang beribu kota Tokyo ini dalam sejarahnya pernah hancur oleh sekutu dalam peristiwa bom Hiroshima dan Nagasaki. Akan tetapi, dengan pribadi individu dan kultur budaya yang kuat dari pemerintah Jepang, Jepang kembali bangkit dan mampu menunjukkan bahwa Jepang merupakan negara yang kuat dalam hal pengelolaan sumber daya manusia. Dengan jumlah penduduk sebesar 126 juta jiwa yang tersebar di 3.000 pulau, negara Jepang mampu mendapatkan GDP sebesar 36.528 US dollar. Dalam segi ekonomi, negara Jepang menganut pasar bebas yang diambil dari metode negara Amerika. Dari tahun di mana Jepang hancur oleh bom sekutu, negara Jepang mulai menata diri dengan memperbaiki diri dalam segi pengajaran. Tercatat, ribuan tenaga pengajar diambil oleh negara Jepang dari negara Amerika guna mengajar di negara Jepang. Dan tak sedikit pula pelajar negara Jepang yang dengan sengaja diberangkatkan ke luar Jepang demi menimba ilmu. Dan akhirnya, negara Jepang menemui ritme ekonominya. Dalam sisi lain, teknologi Jepang termasuk yang paling maju yang ada di benua Asia. Tahta teknologi dari software, teknologi industri otomotif dari brand ternama seperti Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki juga menjadi brand yang mendunia. Jepang juga sering menarik wisatawan mancanegara dari berbagai sektor seperti festival kebudayaan, musim, adat istiadat juga sering mendapat peran yang vital guna menarik wisatawan. Di urutan ke-9 ditempati oleh negara Oman. Terkadang kita kurang familiar dengan negara yang satu ini. Tapi jangan disangka, negara Oman mampu bersaing dengan beberapa negara bagian lain jika ditinjau dari segi income per kapita tiap orangnya. Dengan nilai 44.727 US dollar, dengan jumlah penduduk 4,2 juta, Oman masuk dalam 10 besar negara terkaya yang ada di benua Asia. Beberapa fakta tentang negara Oman adalah setiap tahunnya kepala negara Oman selalu turun ke rakyat untuk menanyakan kendala rakyatnya dan tanya jawab soal tur dan pariwisata. Karena dari tahun 2010 sampai saat ini, jumlah turis yang berkunjung ke Oman menunjukkan grafik yang meningkat tiap tahunnya. Di urutan ke-8 ditempati oleh negara Taiwan. Negara terkaya yang satu ini merupakan salah satu negara yang masuk dalam kategori macan Asia. Negara yang lebih dikenal dengan Tiongkok ini memiliki GDP sebesar 47.407 US dollar dengan jumlah penduduk sebesar 23 juta jiwa. Taiwan memiliki perkembangan ekonomi yang termasuk sangat pesat. Taiwan juga memiliki banyak museum bersejarah yang sangat besar dan kaya di seluruh benua Asia, yang terdiri dari 35.000 lebih artefak yang sudah berusia berabad-abad dari seluruh dunia. Hal ini juga yang membuat banyak turis yang datang ke negara Taiwan hanya untuk melihat-lihat artefak. Kenaikan ekonomi Taiwan didapat dari banyaknya ekspor produk-produk seperti smartphone dan barang elektronik. Semua itu didapat dari pendidikan yang bisa dibilang cukup baik, karena sampai saat ini di setiap penjuru Taiwan bisa mengakses Wi-Fi secara gratis. Di urutan ke-7 ditempati oleh negara Bahrain. Negara Bahrain memiliki GDP sebesar 50.667 US dollar dan membuat Bahrain masuk ke dalam urutan ke-7 sebagai negara terkaya yang ada di benua Asia. Negara Bahrain adalah negara yang sangat beruntung karena terletak di daerah yang kadar minyak yang sangat tinggi. Oleh karena itu, hampir 30% pendapatan negara Bahrain terdapat dari segi minyak. Dalam hal geografi, Bahrain termasuk kawasan yang datar dan bergurun. Dataran tinggi di Bahrain hanya 122 meter dari permukaan laut. Iklim di Bahrain termasuk iklim yang sejuk saat musim dingin
dan jika musim panas mempunyai iklim yang cenderung sangat tinggi dan lembab. Di urutan ke-6 sebagai negara terkaya di benua Asia ditempati oleh negara Arab Saudi. Negara dengan pemerintahan raja ini layak masuk ke dalam negara terkaya yang ada di benua Asia, dikarenakan memiliki GDP sebesar 53.564 US dollar. Kekayaan terbesar dari Saudi Arabia terletak dari minyaknya. Persediaan minyak yang banyak membuat Arab Saudi mengekspor sebagian persediaan minyaknya ke negara-negara yang ada di dunia. Beberapa wilayah Arab juga merupakan wilayah perdagangan yang cukup sibuk. Tak hanya dari minyak, beberapa hasil tani seperti kurma pun menjadi pendapatan yang membantu meningkatkan ekonomi nasional di negara Saudi Arabia. Di urutan kelima sebagai negara terkaya yang ada di benua Asia ditempati oleh negara Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab adalah sebuah negara federasi dari 7 emirat yang kaya akan minyak bumi. 7 emirat ini adalah Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, dan Al Quwain. Tak banyak yang bisa dibahas karena kekayaan Uni Emirat Arab hampir sama dengan negara Arab Saudi, yaitu berada di sektor minyak dan gas alam. Beberapa sektor seperti tours dan travel pun cukup membantu pemasukan Uni Emirat Arab dengan destinasi wisata yang ada di Abu Dhabi dan Dubai. Negara Kuwait merupakan negara berbentuk monarki dan hampir sama dengan beberapa negara yang telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu memiliki sumber minyak yang sangat berlimpah. GDP yang dimiliki Kuwait ialah 70.258 US dollar, sehingga Kuwait mampu melampaui kerajaan Arab dan Uni Emirat Arab dalam hal income per kapitanya. Oleh karena itu, negara Kuwait menempati urutan keempat sebagai negara terkaya yang ada di benua Asia. Dengan total luas kurang lebih 17.820 km persegi, Kuwait mampu dihuni setidaknya 5 juta penduduk. Dengan mata uang dinar, Kuwait unggul dalam hal tukar mata uang asing, karena jika dirupiahkan, 1 dinar Kuwait mencapai Rp43.000, dan itu membuat dinar menjadi mata uang termahal yang ada di dunia. Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang memiliki jumlah pendapatan terbesar ketiga setelah Kuwait, yaitu dengan GDP 78.475 US dollar. Brunei dipimpin oleh seorang raja, yang dimana suatu negara dengan dipimpin oleh seorang raja akan mempermudah pengaturan kepemerintahannya. Dengan letak geografis dekat dengan lautan, Brunei memiliki iklim tropis khatulistiwa dengan suhu serta kelembapan yang tinggi dan sinar matahari serta hujan lebat sepanjang tahun. Dilihat dari sisi ekonomi, Brunei memiliki kekuatan di sektor kewirausahaan dan budaya. Tak hanya itu, ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia. Dengan satuan mata uangnya ialah dolar Brunei, dan memiliki nilai yang sama dengan dolar Singapura. Di urutan kedua sebagai negara dengan GDP tertinggi yang ada di benua Asia ditempati oleh negara Singapura. Singapura memperoleh GDP sebesar 84.900 US dollar dengan jumlah penduduk sebesar 6 juta jiwa. Singapura terdiri dari 50 pulau, termasuk daratan Singapura dan juga beberapa pulau reklamasi. Singapura memiliki iklim tropik khatulistiwa, yang dimana memiliki kesamaan suhu, kelembapan tinggi, dan curah hujan yang melimpah. Untuk sektor ekonomi, Singapura memiliki banyak produk untuk diekspor, terutama dengan negara-negara macan Asia seperti Taiwan, Hong Kong, dan Korea Selatan.
Negara Singapura juga memiliki kekuatan di sektor manufaktur, sektor elektronik, pengolahan minyak bumi, bahan kimia, teknik mekanik, dan ilmu biomedi, sehingga membuat pendapatan nasional Singapura terus-menerus mengalami peningkatan. Dan negara terkaya pertama yang ada di benua Asia ditempati oleh negara Qatar. Qatar memiliki GDP sebesar 133.039 US dollar dan membuat Qatar mampu mengungguli banyak negara yang ada di benua Asia dan mendapat predikat sebagai negara terkaya nomor 1 yang ada di benua Asia. Negara Qatar beribu kota Doha, dan Qatar juga memiliki sistem hukum yang dimana syariat ditegakkan disatukan dengan hukum sipil. Jadi, sudah tidak aneh ada beberapa orang yang dicambuk karena melanggar aturan di negara Qatar. Dalam segi ekonomi, Qatar mempunyai fokus di perairan, yaitu perikanan dan mutiara. Tak hanya di sisi perairan, dalam segi ekspor gas dan minyak juga menopang penting dalam ekonomi negara Qatar. Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya. Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.